Bullying itu meninggalkan luka, Yap. ya kan? Sempat meninggalkan luka. Ya, then how do you heal the wound? Gimana cara kamu bisa menyembuhkan luka itu di kamu? Saya dapetin, duduknya jadi makin tegak ya. Karena kita pengen menyimak, bener kan? Maksudnya orang yang hidupnya nggak baik kok bukan berkat ya, kok makin kaya Makin gitu. kaya Padahal gitu. sebenarnya dia nggak baik, kita tahu dia jahat sebenarnya Yes. gitu. Nggak pernah ngerasa capek, apalagi kan F&B itu ya itu kan buka restoran, tutupnya juga malam. Abis itu setelah restoran tutup kan di belakang masih ada banyak hal yang harus dikerjakan. Yes. Saya tiap hari tidur jam 4, Miss. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Oke. Nah, tapi berarti sekarang pertanyaannya nih. Tadi kan Steve bilang bullying itu meninggalkan luka, Yap. ya kan? Sempat meninggalkan luka. Ya, then how do you heal the wound? Gimana cara kamu bisa menyembuhkan luka itu di kamu? Satu, buat saya kita harus belajar berdamai sama masa lalu. Mungkin ini agak ini dalam bagi saya. Jadi gini, banyak orang kenal Tuhan, tapi mereka nggak alami Tuhan. Itu buat saya. Jadi mereka tetap beribadah, mereka tetap kemana-mana, tapi mereka nggak connect sama Tuhan. Nah, sorry, sebenarnya mirip kayak kita ya. Kita kenal udah 3 tahun, tapi kita belum pernah bertemu. Belum, Jadi mungkin banyak orang juga kenal Tuhan, tapi mereka belum benar-benar nggak mengalami. Yes, Okay. yes. Nah, jadi waktu mereka mengalami, maksud saya gini, satu hari saya sempat dapat satu momen gini, Miss. Gimana sih? Maksudnya kok kadang-kadang hidup kan kayak nggak fair. Yang hidupnya nggak baik, berkatnya berlimpah, Miss. Iya. Ya, tapi yang hidupnya berjuang dari bawah itu takes time, tapi kesannya mereka nggak dapat apa-apa. Iya. Gitu. Nah itu gimana tuh? Kenapa bisa begitu? Saya dapetin, duduknya jadi makin tegak ya. Karena kita pengen menyimak, bener kan? Maksudnya orang yang hidupnya nggak baik kok bukan berkat ya, kok makin kaya Makin gitu. kaya Padahal gitu. sebenarnya dia nggak baik, kita tahu dia jahat sebenarnya Yes, gitu kan? makanya saya dapetin poin gini, bahwa berkat itu ternyata nggak cuma tentang materi, Miss. Berkat itu abundant life, abundant grace, abundant happiness. Kita harus punya 3 poin itu. Kalau kita sekarang cuman hidup kaya tapi kita nggak happy, berkatnya nggak sempurna. Tapi kalau kita cuman sekarang, kalau nggak ada materi, Miss, hidupnya susah, kayaknya agak nggak mungkin bahagia. Tapi yang saya percaya, setiap kita pasti kita believe under the grace of God. Nah, grace of God itu kan itu berlaku untuk semua orang. Karena kita diciptainnya sama Tuhan, itu bagi saya. Nah, akhirnya waktu saya sempat berpikir, saya sempat tanya gini, Tuhan gimana caranya biar diberkati dengan satu paket yang abundant life, abundant grace, abundant happiness. Akhirnya saya dapat poinnya bahwa gini, lakukan apapun yang kamu kerja itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Nah, kata dengan segenap hatimu itu 2, Miss, sikap hati sama respon benar. Nah, sikap hati bagi waktu itu yang saya dapat itu adalah melakukan segala sesuatu dengan value yang benar di mata Tuhan bukan di mata manusia. Karena itu penting, karena sikap hati itu kunci perkenanan Tuhan yang saya tahu. Satu lagi respon benar. Respon benar adalah belajar memandang sesuatu dari sisi yang lain, dari cara Tuhan izinin, bukan dari cara kacamatanya kita. Makanya seringkali kita kan kecewa kan. Kecewa dalam arti kata kok tidak sesuai ekspektasi gitu. Tapi prinsip-prinsip inilah yang saya pegang, gimana caranya ya kalau kita nggak belajar memandang sesuatu dari sisi yang lain, kita akan terus kecewa dan kita nggak mau berproses. Nah, yang salahnya adalah kita nyalain orang lain. Iya kan, kita nyalain orang lain. Kayak waktu itu juga kan, saya sempat baca di bukunya Miss kan, wah harus mau nggak mau harus tinggal di Jakarta, harus ke sana. Kalau responnya nggak benar, mungkin nggak akan punya hari ini. Ya itu yang saya belajar banyak. Betul. Karena saya sadar ya nggak ada gunanya juga menyalahkan keadaan kan. Hidup saya tanggung jawab saya, kesuksesan saya adalah tanggung jawab saya, kegagalan saya pun adalah tanggung jawab saya gitu. Betul. Nah itulah makanya yang saya pegang bahwa respon benar kayak dasarnya dari kita mau bawa kemana hidup kita ke depan. Oke. Dan dari situlah awal akhirnya kamu mulai bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Dan saya bilang bahwa ya hidup saya berharga. Saya nggak mungkin stuck cuman gagal dibully orang. Saya nggak mungkin cuman stuck nggak jadi orang. Dan saya membuktikan bahwa mereka itu ternyata kan mereka bully saya. Dan waktu saya gagal mereka akan buktiin bahwa saya seperti apa yang mereka bilang. Makanya ketika setelah saya berdamai sama masa lalu, saya cuma bilang kayak gini bahwa saya harus maju ke depan, saya harus jadi berkat buat banyak orang, saya harus berbuah bagi banyak orang. Forget the past, yang di belakang nggak bisa dirubah, di depan bisa di-create. Gitu. Butuh waktu berapa lama nih berarti untuk kamu? 15 years. Wow. 15 tahun dari awal dibully itu sampai ke hari ini itu 15 tahun. Saya masih terus ada beberapa poin yang saya harus selesaikan. Tapi ini tuh bisa ngomong gini lancar aja, bagi saya grace of God. Dulu
berdoa di depan aja nggak bisa. Kan kalau dulu sekolah minggu, ayo siapa mau kesaksian? Enggak deh, gua enggak deh. Ketemu orang juga, aduh enggak deh gitu. Makanya bisa punya hari ini bagi saya anugerah. Anugerah ya, grace of God, Grace ya, of God. dari yang di Grace of atas ya. Iya, Karena iya, itu memang iya, panggilannya. Betul. Berarti kamu termasuk tipe orang yang nggak pernah menunda-nunda ya. Yes, Maksudnya kalau bisa diselesaikan hari itu ya dikerjakan aja hari itu. Yap. Karena kalau enggak akan numpuk di depan, dan kita kan masih punya banyak project di depan yang harus dikerjain. I mean maksudnya gini, setiap hari kita ketemu hari baru kan pasti ada yang harus kita beresin hari itu. Iya. Saya beresin di satu hari, semua beresin. Nggak pernah ngerasa capek, apalagi kan F&B itu ya itu kan buka restoran, tutupnya juga malam. Abis itu setelah restoran tutup kan di belakang masih ada banyak hal yang harus dikerjakan. Yes. Saya tiap hari tidur jam 4 Miss, pagi, insom. Oh iya. Insom parah. Karena kan kafe tutup jam 11, jam 12. Itu insom, makanya bangun tuh nggak bisa di bawah jam 11 biasanya. Bangun tuh jam 10-an biasanya. Kalau ngomong capek pasti ada. Iya. Tapi prinsip saya balik ke yang tadi, lakuin semuanya buat Tuhan, bukan buat manusia. Karena itu kekuatan terbesar untuk saya bisa jalanin hari ini. Dan yang saya lihat sampai hari ini adalah ya Tuhan nggak pernah, janjinya dia tuh selalu setegak langit. Saya bisa punya hari ini pun, makanya prinsip saya simpel gini, saya jadi berkat bukan biar diberkati, tapi karena sudah diberkati. Itu prinsip saya. Jadi setiap hari saya ketemu orang, saya harus meeting, kadang-kadang sehari bisa ketemu 4 sampai 6, ekstrimnya 8 anak muda untuk ngobrol keluarga, ngobrol apa, saya tetap hadirin. Karena kenapa prinsip saya udah diberkati, saya pasti buat mereka, harus tumpah jadi berkat buat mereka. Amin. Dan betul banget sih, maksudnya sometimes kadang-kadang ya kita jangan melihat itu sebagai sebuah beban ya. Maksudnya kayak wah gila saya harus tidur jam 4 pagi, habis itu harus buka restoran segala macam. Justru ya kalau kita menganggap itu beban ya kita akan miserable sekali hidupnya. Tapi justru kita ngeliat itu sebagai sebuah berkat, kesempatan gitu. Oh, untung setidaknya saya masih punya kesempatan untuk bisa punya usaha seperti ini dan selaku ini gitu kan. Jadi ya ketika kita fokus pada berkat ya berkat kita akan melimpah. Makanya saya sempat dapat satu message simple banget semuanya. When you focus being a blessing, God makes sure that your life is always in abundance. Nah jadi itu yang saya jadiin pegang, bahwa uang itu kan bukan segalanya. Memang segalanya pasti butuh uang sih. Tapi maksudnya ada passion, ada true happiness yang kita nggak bisa beli pakai uang. Makanya kalau misalnya Skip happy nggak? Saya happy banget. Happy banget ya. Happy banget. Tapi pernah merasa sedih dong? Sedih, kecewa, galau. Kamu umur berapa sih tahun ini? 31. You look very young. I don't expect you 31 loh. Kirain masih 20-an. Oh iya, orang bikin aku 20-an. Iya. 31 tahun ini. Oke. Pernah ngerasa kalau misalnya lagi sedih atau galau tuh biasanya sedih tentang apa? Atau galau tentang apa? Dan gimana cara bangkitnya? Saya belajar untuk memandang sesuatu dari sisi lain. Jadi kecewa pasti ada. Ya mungkin salah satu contohnya anak-anak yang pernah saya support, mereka nggak maintenance hubungannya. Jadi udah support hilang gitu, Miss. Tapi yang support tuh gimana? Misalnya kamu memberikan apa? Coaching, mentoring gitu? Ada yang saya sekolahin. Ada yang saya sekolahin, ada yang saya kasih sedikit modal untuk mereka bisa berkarya di bidangnya mereka juga. Wow, that's nice. Tapi that's memang kind of you. Kita harus belajar bahwa apa yang kita tabur itu memang nggak mungkin tumbuh sia-sia. Tapi memang kita nggak bisa atur gimana apa yang kita tabur itu tumbuh, Miss. Betul. Nah itu bagiannya Tuhan kan. Gitu. Jadi buat saya ya I just do my part. Gitu loh, meskipun seringkali kecewa pasti ada. Ditolong, disupport, udahnya ternyata kan seperti hanya manfaatin aja. Ya at least I just do my part. Tapi saya udah lakuin bagian saya yang terbaik. Karena saya percaya bahwa perbuatan baik itu cuma antara saya sama Tuhan. Manusia itu kan cuma alat media untuk kita tabur sesuatu. Jadi sejauh ini sih puji Tuhan, saya nggak sampai terpuruk, sedih, orang ngomong apa juga terserah, kayak I know who I am, gitu. Dan saya percaya bahwa ya saya hidup di jalurnya saya. Jadi prinsipnya simpel, karena saya nggak sedih sampai terpuruk gimana. Selama kita hidup benar, Tuhan pasti bela. Itu prinsip terbesar saya yang sampai detik ini saya pegang, Oskafe pegang, papi mami ajarin. Gitu. Selama kita melakukan yang benar, ya Tuhan pasti akan membela ya. Betul. Ada ini nggak kayak ayat favorit kamu atau ada quote favorit kamu? Kalau ayat sih ya lakukan apapun yang terbaik buat Tuhan, seperti itu Tuhan bukan untuk manusia. Baru setelah sikap hati benar, mintalah maka kau akan diberi. Titik 2 kan, suatu takaran yang Tuhan kasih kan nggak pernah cuma sekedar penuh dipadatkan diisi sampai tumpah kan, ya kan? Iya. Takaran yang kita kasih buat orang itu adalah takaran yang Tuhan akan takut balik sama kita. Nah jadi prinsip saya kasih yang terbaik buat Tuhan, karena saya percaya akan ada masanya satu hari mulut saya berhenti bicara.
Mungkin saya akan mohon panggil dong, pasti dong gitu. Tapi apa yang ditabur itu saya percaya nggak mungkin sia-sia. Itu sih. Apa yang kita lakukan kepada orang lain itu pasti akan selalu dikenang dan dirasakan oleh mereka ya. Bukan berarti itu pasti dibalas, tapi at least itu udah menjadi bagian dari hidup mereka juga lah. Tugas kita cuma membantu menyalurkan. Makanya saya cuma bilang, orang bilang Steve kok ada pujian, hebat ya bisa sampai hari ini padahal nggak sekolah. Saya cuma bilang gini, saya nggak SMA. Saya nggak SMA, saya ngajar di SMA. Saya nggak kuliah, saya jadi dosen tamu, Miss. Berulang kali gitu. Saya punya hari ini karena pembelaan Tuhan, itu buat saya sih. Jadi kemanapun saya melangkah, saya harus jadi berkat buat banyak orang. Makanya yang paling penting adalah perbesar kapasitas untuk kita nampung berkat lebih, biar kita bisa jadi berkat buat orang lebih banyak lagi. Amin, amin. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,